Selamat pagi semuanya. Ya, jadi di video ini saya mau coba bahas saham-saham di sektor kapal-kapalan ya. Nah, karena ini kemarin pas closing hari Selasa kemarin ini ada menarik nih di saham-saham perkapalan. Karena ada beberapa yang break dari area demand-nya, area base-nya kemarin itu. Jadi menarik untuk dipantau. Nah, ini mungkin kita coba review singkat-singkat ya sedikit ya. Ini kita cek dari teknikalnya dan BDM-nya dari tanggal 1 April. Kira-kira di akum apa tidak. Oke. Kita coba review satu-satu. Yang pertama itu dari BBRM. Nah, ini BBRM kemarin itu closing naik 1,97%. Nah, high-nya itu sempat di 158. Ini BBRM secara tren masih uptrend. Nah, masih uptrend naik. Dia baru aja mantul dari bullish trendline internalnya. Nah, saat ini masih membentuk base. Nih, masih bentuk base. Dia belum break kemarin. Cuma ini ada tarikan ya. Kemarin dia ada doji, terus di kemarin closingnya ini ditarik. Setelah turun, bagaimana BDM-nya dari tanggal 1 kita cek. Ini mostly di akum ya. Di akumulasi ini. Dari BDM-nya bagus. Nah, ini dari chartnya juga oke, untuk risknya juga cukup kecil ya. Di sini 155, bisa pasang stop loss di sekitar 147 di bawah area base-nya ini. Target terdekat di mana? Target terdekat ada di 184. Di sini 185 lah, di sini nih, di atas nih area, sini area supply-nya nih. Nah, targetnya di sini terdekat area. Oke, cuma ini harus tunggu konfirmasi breakout dulu. Kalau mau spekulasi silahkan boleh, selama risknya masuk. Oke, ini untuk BBRM. Selanjutnya ada saham BOAT. Nah, BOAT ini kemarin closing naik 6,76% ya. Dia BOAT ini secara struktur market sebenarnya belum ada trennya ya, belum terbentuk trennya, baru mau terbentuk trennya. Kenapa? Karena ini kan baru IPO, di sini nih IPO baru turun. Nah, di sini belum jadi satu siklus pergerakan uptrend. Nah, ini harus naik dulu ke atas. Cuma di internalnya sudah terbentuk. Kita bisa tarik di sini. Nah, secara pergerakan internal ini sudah bullish sih dia, bagus. Nah, kemarin itu si Bowat ini baru aja mantul dari demand area di sini, dan saat ini sudah menguji, sudah sampai di area supply-nya nih di sini nih. Nah, kalau untuk Bowat ini resikonya cukup besar ya, kalau baru mau masuk sudah tinggi sekali nih resikonya. Apakah masih bisa lanjut? Ya masih bisa aja nih ke area ini, karena area supply-nya cukup besar nih, range-nya di antara 160 sampai 185. Nah, cuma risknya cukup besar ya kalau dia balik retest ke bawah sini, ke demand area yang sini yang cukup tinggi. Itu sudah nggak worth it untuk risk rewardnya. Oke. Bagaimana dengan BDM-nya? BDM-nya dari tanggal 1 kita cek. Nah, nih diakumulasi bagus banget BDM-nya. Ya, jadi kalau untuk buat ini lebih baik WNS dulu, kalaupun mau masuk scalping saja, main cepat. Ini ada potensi masih naik sedikit ya, masih naik sih ke area sini ya, ke area 160, ke area supply-nya ini. Cuma ya jangan optimis karena sudah di supply area. Jadi mainnya main cepat aja gitu. Risknya sudah tidak menarik kalau untuk di hold panjang untuk buat. Oke, selanjutnya ada saham Bull. Nah, Bull ini naiknya lumayan kencang, 11,47%. Nah, kemarin break juga nih, break dari demand areanya, area base-nya, dengan volume sudah sampai di supply areanya juga. Nah, ini sama, kalau berani main di ketinggian sih bisa, bisa. Ini masih ada potensi dia naik ya, setidaknya ke 540-an ini, di atas sini gitu. 540-an. Nah, kemarin itu kan dia break di sini, dia mantul dari demand area, di sini buat demand area yang baru, di break lagi kemarin gitu. Masih ada potensi untuk naik selama teman-teman berani main di ketinggian. Ini risknya cukup besar. Ini naiknya tinggi ya. 11,47% potensi ya, setidaknya ke sini nih 540 masih possible untuk kejemput ya. Karena ini supply area yang sudah tidak fresh. Bagaimana dengan BDM-nya? Untuk BDM-nya dari tanggal ini sampai tanggal 1.
Nah, kalau untuk si bull ini karena dia dulu kan potensi repo, jadi dia kalau di sini distribusi dia kita bisa abaikan. Kita tinggal lihat siapa yang beli. Nah, selama yang beli di sini bukan full retail, untuk si bull ini masih oke, hitungannya masih akumulasi. Itu dari jumlah brokernya pun ini ya masih diakumulasi. Pembeli lebih sedikit daripada penjualnya. Nah, untuk bull masih bisa potensi naik hari ini, cuma yaitu selama teman-teman berani bermain di ketinggian karena risknya cukup besar. Nah, risk rewardnya kalau sampai ke sini ya sama seperti boa tadi ya, 1:1 sebenarnya. Itu jadi bisa untuk main cepat saja untuk si bull ini. Oke, setelah bull ada CBRE. Nah, CBRE ini sebenarnya kalau mau di hold cukup panjang masih menarik. Ya, masih bisa sebenarnya. Karena secara pergerakannya dia masih uptrend sekali ya, masih uptrend sekali, belum sampai ke target retracement-nya minimal yang di mid price di sini belum. Nah, saat ini dia lagi membentuk yang namanya struktur ranging internal. Nah, ini masih bolak-balik di sini nih. Itu untuk CBRE untuk saat ini kurang menarik karena terlalu berspekulasi, kecuali dia hari ini bisa closing di atas 950. Nah, ini oke. Kalau dia bisa closing di atas 150 dan menyentuh area 990 ini, tunggu dia kesini dulu baru bisa. Berarti itu sudah confirm breakout dan menguji supply area. Yang ini potensi masih bisa lanjut naik. Jadi untuk saat ini CBRE WNS dulu. Bagaimana dengan BDM-nya? BDM-nya dari tanggal 1 itu diakumulasi ya, asingnya beli terus, retailnya pada jualan. Good sebenarnya. CBRE ini salah satu yang pernah sempat saya calling di grup premium. Cuma ya kita dikocok-kocok nih di sini nih. Karena range-nya cukup besar ya. Rangingnya dari 945 ke 700 nih. Lebar ya. Gitu. Ini untuk CBRE lebih baik WNS dulu, resikonya sudah terlalu besar. Oke, tunggu confirm breakout saja untuk CBRE. Selanjutnya ada GTSI. Nah, GTSI sama seperti bull tadi, baru break dari demand areanya dan sudah menguji supply areanya. Ini kemungkinan besar sih masih bisa naik sih sebenarnya. Cuma ya risikonya cukup tinggi ya, cukup besar karena sudah dekat nih di supply areanya, potensi ketahan. Itu karena baru breakout dari demand areanya semua. Jadi sama seperti bull, kalau mau di sini ya main cepat saja. Nah, untuk kan masih ada potensi sedikit naik, ada yang naik ya ke area karena ini supply areanya juga cukup besar ya. Cukup besar ya, sampai ke atas sini pun masih bisa sebenarnya ke supply area yang di atas sini gitu. Nah, jadi untuk bull bisa main cepat saja. Nah, risknya di bawah demand area ini di sekitar 244-an. Ini risknya bisa pasang SL di bawah sini gitu. Bagaimana dengan BDM-nya untuk GTSI dari tanggal 1? Nah, diakum juga retailnya jualan. Kapal-kapalan ini oke nih, setupnya sih sudah oke ya, sudah menarik. Cuman dari dekat supply area semua, mungkin naik hari ini bisa, tapi ya terbatas ya kemungkinan gitu. Untuk GTSI bisa jadi untuk trade cepat aja bisa untuk GTSI. Ya, selanjutnya Humi. Nah, Humi ini juga sama seperti GTSI dan bull, baru break dari demand areanya. Nah, menguji supply area yang ini, cuma supply yang ini sudah tidak fresh karena sudah pernah dites di sini. Nah, dia baru break dari penan. Nah, potensinya adalah dia menguji ke area supply yang di atas ini. Ini kan masih belum ditutup, masih valid meskipun sudah tidak fresh gitu. Ya, ini sekitar 270-an kayak yang possible masih kesentuh untuk si Humi ini gitu. Jadi masih oke, risknya pun masih masuk dengan reward yang bisa diberikan nih 274, 1:2 dapat ini untuk rewardnya gitu. SL nya di mana, di bawah demand area di sekitar 199 ya, bulatin lah 200 untuk SL nya gitu. Dari BDM tanggal 1, nah diakumulasi ya sama SA, AK, CP. Nah, retailnya jualan bagus, bisa masuk untuk Humi, target di sekitar 274 terdekat ya, area-area sini nih ya, anggaplah 240 nih area terdekatnya gitu. Untuk Humi menarik, bisa untuk masuk. Oke, selanjutnya saham kelas
Nah, kelas ini juga oke. Ini bisa untuk hold lama sih. Dia sama nih, sudah break dari demand areanya. Di sini potensi menguji supply area di 90 gitu. Risk rewardnya 1/1. Terus dari BDM tanggal 1 diakumulasi juga, retailnya jualan. Ini menarik untuk juga untuk kelas juga bisa masuk untuk kelas gitu. Meskipun risk rewardnya 1/1 ya, kalau teman-teman mau terima 1/1 risk rewardnya masih potensi juga untuk kelas bagus. Di kelas Umi oke, untuk bisa untuk masuk dia di hold agak lama sedikit masih bisa sih itu. Si kelas terus lihat naik 4,83%. Lihat ini berpotensi jadi ranging internal. Nah, dia baru break juga dari demand areanya di sini. Cuma kalau dari strukturnya sih ini sudah mulai dekat supply area, sudah mulai terbatas ya, karena sudah mulai dekat di resisten rangingnya nih di sekitar 175 dan supply areanya. Nah, supply area ini nih masih fresh, masih kuat ya. Kemungkinan hanya kalau mau masuk ya sama kayak bull dan siapa tadi tuh, kayak bull dan bowat ya, terbatas aja, main trade cepat aja nih di sini sama GTSI, main trade cepat karena udah dekat nih targetnya di sekitar 166 ya, anggaplah 165 ya, anggap psikologis udah dekat targetnya. Jadi main fast trade aja nih untuk kalau mau masuk di layout, karena ketika dia nanti sampai sini potensinya dia akan turun lagi gitu. Potensi ranging karena terbentuk equal low. Dari untuk layout BDM-nya, nah BDM-nya sendiri sih mostly dia masih diakum ya, kecenderungan diakumulasi. Ini ada yang kecil-kecil jualan asing dan retailnya ada kecil-kecil jualan distribusi gitu. Jadi untuk layout 1/1 cuma sudah mulai terbatas ya kenaikannya ya. Kalau saya sih ya, mending tidak, risk rewardnya sudah kurang, rewardnya kecil, kurang menarik untuk saya kalau saya. Tapi masih bisa naik, masih bisa, potensinya masih bisa ke sini ke arah 165 gitu. Untuk lihat Nelly ini secara struktur market besarnya ini ya masih bullish ya, masih bullish. Ini koreksi di sini membentuk penan dan base. Cuma Nelly ini volatil sekali karena bid overnya juga agak kopong ya, nggak terlalu rame transaksinya ya. Kalau mau trade di Nelly tunggu confirm break aja nih dari pola penannya. Nah, breaknya 354 bisa, SL nya dia di bawah sini di sekitar 340. Itu untuk Nelly. BDM-nya bagaimana? Untuk BDM-nya dari tanggal 1 itu ya mostly diakumulasi juga nih. Tidak ada, bukan retail yang dominan beli itu. Ini untuk Nelly taman spekulasi ya, karena belum breakout dari base dan pola penanya itu. Ini untuk Nelly. Selanjutnya Pesat. Nah, Pesat ini yang barangnya kering post IPO. Sampai dengan detik ini barangnya masih diakum terus. Kalau untuk trade panjang ini bisa di hold ya, beli hold. Nah, cuma ya kita nggak tahu kapan geraknya ya. Pasti kemarin sudah mulai ada volume lagi masuk untuk si Pesat ini. Ini diakum terus dia. Diakum, barangnya kering. Nah, untuk Pesat ya menarik nih. Target di mana untuk Pesat? Di supply area di sini. Nah, terdekat di sekitar 1030-an. 1030 dengan risk atau SL bisa pasang di bawah demand area ini ya, 865 860 lah. Bisa pasang SL di 860. Bagaimana dengan BDM-nya dari tanggal 1? Nah, maksudnya masih diakum. Karena ini pesat ini diakumulasi terus. Kalau mau di hold mencari beggar sih ya bisa aja, bisa masih masuk gitu. Ini untuk pesat oke, kalau mau masuk bisa. Risk rewardnya 1/1 1,2 1,3 ini kayaknya. Ke samping sini minimal terdekat 1030 ini. Selanjutnya SMDR ini agak lemot sebenarnya dia ini. Nah, tadi ya kita coba gambar sedikit dulu. Sini ini dia baru break. Nah, ini sudah breakout dari demand areanya juga.
Nah, ini dia potensi si SMDR ini retest supply area ini nih 400. Nah, risk rewardnya juga sama ya, 1 banding 1,2 ini sepertinya. Nah, cuma sudah cukup besar nih, SL nya di 340. Kalau mau masuk masih oke, masih potensi untuk naik sampai ke setidaknya 400 nih supply area ini. Itu nih untuk SMDR. BDM nya per tanggal 1 itu cenderung netral akumulasi, tapi yang asing jualan yang dimakan sama BB ini. Di sini ada XL sama XC-nya, yang beli ikut beli bisa naik dulu. Cuma kalau ini saya lebih baik tunggu dulu, tunggu retest nih ke demand area sini ya. Apakah bisa langsung naik ya, bisa saja ya. Anggap aja bukan rezeki kalau dia langsung naik ya. Ini potensi nguji ke 400 ini. Dia jalannya juga tidak terlalu kencang untuk SMDR ini. Itu bisa. Kalau saya lebih potensi mending tunggu dia retest untuk SMDR. Nah, yang terakhir ada Soci. Nah, Soci ini baru break juga dari demand areanya nih, menarik untuk Soci. Risk rewardnya oke nih. Untuk Soci ini baru break dari demand areanya dengan volume. Nah, targetnya adalah terdekat di 650 nih di sini. Dengan risk di bawah sini sekitar 484 untuk SL-nya. Kalau teman-teman mau masuk ya cukup besar karena ini naiknya tinggi ya. Karena dia volatil ini untuk Soci. Gitu. Untuk BDM-nya sendiri dari tanggal 1, nah itu diakumulasi nih. U sama PKU ya, yang terutama nih beli banyak banget ini. Retailnya tidak dominan, tidak ada terlihat dominan untuk dibayar gitu. Jadi Soci untuk hari ini potensi untuk naik lagi sih, masih bisa. Spreadnya masih lebar yang cukup jauh ke sini ke 650 gitu. Nah, ini pembahasan untuk saham-saham perkapalan. Jadi kalau saya sedikit rekap, yang menarik itu untuk di trading itu Soci, Kelas, ini Humi bisa, GTSI dan Bull ini bisa tapi untuk trade cepat saja ya. GTSI sama Bull ini untuk trade cepat aja ya. Menurut saya yang menarik untuk dipantau hari ini perkapal-kapalan ini ya, setidaknya sampai hari Jumat nanti lah. Itu ya itu Soci, terus Kelas, Humi, GTSI sama Bull ya, 5 ini gitu. Potensinya masih chest spread untuk potensi profitnya masih agak lebar lah gitu untuk saham-saham ini gitu. Untuk yang lain apakah tidak menarik? Menarik. Sebenarnya masih oke. Pada diakum semua juga. Cuma risk rewardnya kurang menarik gitu. Kita cari potensi yang risknya cukup kecil dengan potensi reward yang lumayan besar gitu. Oke, jadi ini untuk saham-saham perkapalan yang bisa teman-teman pantau di hari ini ya, sampai setidaknya sampai hari Jumat nantilah, seminggu ini. Oke. Ya, semoga bermanfaat, semoga membantu, dan terima kasih.